Hasilnya itu Pak. Jadi terima kasih Bu. Terima kasih loh Pak udah mau datang ke sini. Iya, alhamdulillah bisa membagi waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Oh, pada hari yang lalu saya dapat pesan dari Ibu ya, di WA. Kita ingin atau diminta supaya bisa membantu Bu Rince karena akan ada kegiatan coaching katanya besok. Kira-kira Pak Dedi bisa enggak sebagai pengamat? Alhamdulillah hari ini Pak Dedi sudah sampai sini. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita tentu sebelum melaksanakan coaching itu ada beberapa hal Bu Rince yang perlu kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti dengan pertemuan kita ini sebelum pelaksanaan coaching itu bermanfaat buat Bu Rince besok dalam proses pelaksanaan coaching. Baiklah, untuk kita mulai Bu ya. Nah, mungkin saya sebagai pengamat perlu melakukan beberapa mengajukan pertanyaan atau mengamati dulu observasi kesiapan Ibu sebelum melaksanakan ini. Pertama, tentu Ibu sudah berniat ya untuk melakukan coaching besok kepada rekan. Tentu hal pertama sebelum melakukan coaching itu ada perencanaan yang baik. Kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan? Silakan Bu. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak. Untuk rencana saya besok melaksanakan proses coaching tadi Bu Riza sebagai coach itu kami udah janjian Pak. Ya. Jadi persiapan yang pertama tentu fisik dulu Pak. Ya. Fisik saya, kemudian Dan sehat Bu ya. dan sehat gitu ya. Kemudian moral gitu Pak. Ya. Moral saya juga Nyaman, tenang gitu. Dan tentu saja saya mempersiapkan proses coaching ini agar bisa berjalan lancar. Rencananya saya menggunakan alur percakapan kita. Rencana saya seperti itu. Jadi nanti mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian saya akan berusaha menggali rencana nanti dari Bu Riza itu sendiri nanti ya. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot agar dia mau bertanggung jawab lah dengan rencana dia itu sehingga terlaksana nanti kalau dapat saya menggali-gali kemampuan ibu untuk menyelesaikan permasalahan nanti dengan anggota kita itu rencana persiapan yang saya siapkan. Kalau saya mendengar dari apa yang diucapkan ini, nampaknya Ibu ini sudah betul-betul siap untuk besok. Berarti mudah-mudahan dengan persiapan yang bagus, pemahaman tadi mudah-mudahan sehat ya. Fisiknya, kemudian suasananya tidak ada masalah, maksudnya mental dan segala hal yang akan dilangsungkan menyenangkan dan juga penuh semangat. Terutama juga pemahamannya tadi saya dengar Ibu sudah banyak memahami nih alur cerita juga bagaimana nanti akan memberdayakan si coaching rekan Ibu. Mudah-mudahan esok hari Ibu bisa melangsungkan kegiatan ini. Namun tentu kalau kita berdalam lagi Bu ya, kira-kira Ibu pada bagian mana kira-kira terkait dengan coaching ini, bagaimana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selama praktik pelaksanaan besok hari ini? Terima kasih ya Pak ya. Kompetensi coaching ini kan sebenarnya ada 3. Iya, pertama kesadaran penuh gitu betul, ya. Kita betul. diharapkan nanti ketika proses coaching saya sebagai coach nanti betul-betul hadir gitu. Hadir penuh, nggak bercabang-cabang lagi nih pikiran kita gitu lah. Fokus gitu pada coach kita kan. Yang kedua saya harus mendengarkan aktif gitu, dengan rasa gitu, mendengarkan aktif betul-betul nanti bisa menjiwai apa yang dirasakan oleh coach gitu ya. Sehingga secara nggak langsung nanti coach itu akan merasa nyaman dan terbuka kepada saya gitu. Itu yang kita minta. Kemudian yang ketiga saya berusaha nih dari sekarang merancang-rancang pertanyaan yang berbobot. Jadi saya harapkan dengan pertanyaan yang berbobot itu akan terbuka lah ibaratnya gitu ya. Sehingga nanti dengan pertanyaan lebih terbuka itu nanti secara nggak langsung potensi coach itu kan tergali sendiri. Nyaman berarti Bu ya. Iya, tapi yang nomor 1 yang paling ingin saya kembangkan ya, yang rasanya saya sih yang ketiga Pak. Yang ketiga ya. Merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu bagus sekali tuh Bu, karena saya setuju. Memang sebenarnya ketiganya memang saling berkaitan. Tetapi seandainya nanti tidak bisa terampil memberikan pertanyaan yang bobot, tentu potensi dari coach ini tidak akan muncul
dan Ibu sudah mengambil kompetensi yang sangat bagus, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Tentu ya, silakan nanti bersiap berlatih terus, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Berikutnya saya tentu ingin bertanya, mengajukan juga pertanyaan, mudah-mudahan nanti membantu Ibu dalam persiapan. Kira-kira apa indikatornya? Kan besok akan ada kegiatan. Kira-kira berlangsung proses itu berhasil atau tidak, memuaskan atau tidak, tentu ada indikatornya. Kira-kira kalau berhasil ini ya, sesuai dengan keinginan Ibu, harapan Koci, apa indikatornya menurut Ibu Rince? Kalau indikator ya Pak ya. Jadi kalau saya rasa setelah saya selesai nanti melaksanakan proses coaching itu dengan Ibu Riza, saya bisa dikatakan berhasil nih. Kalau Ibu Riza sendiri sebagai coach berhasil menggali potensi dirinya, memberdayakan dirinya sehingga dia bisa menjawab sendiri atas permasalahannya. Jadi dia yang membuat rencana untuk dirinya sendiri dia gitu. Jadi kemudian kemudian dia bisa sudah punya rencana menerapkannya secara nyata. Punya komitmen dia bertanggung jawab untuk melaksanakan solusi tadi sehingga permasalahan itu selesai lah. Berarti Ibu memberdayakan coach ya. Itu bisa berhasil saya dikatakan seperti itu Pak. Bagus sekali. Nampaknya ukuran keberhasilan itu sudah Ibu tentukan indikatornya, kriterianya, mudah-mudahan nanti berhasil. Dan saya mensupport Ibu ini, mudah-mudahan ya, besok coachingnya memang betul-betul sudah mulai nampak potensinya, bisa diberdayakan oleh Ibu. Begitu juga kompetensi Ibu, mudah-mudahan semakin berkembang. Saya selalu siap membantu karena kita kan rekan guru. Kadang-kadang banyak hal yang perlu kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Terima kasih Bu atas persiapannya. Saya juga dapat pengalaman ini. Bukan Ibu saja yang terbantu. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berlangsung esok hari dengan baik. Mungkin untuk hari ini saya harus permisi dulu Bu, karena masih ada jam mengajar. Besok sesuai dengan jadwal saya akan hadir. Kami tunggu loh Pak. Oke, siap. Pokoknya nanti setengah jam setelah itu, sebelum itu nanti akan saya konfirmasi ulang. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Jadi saya permisi dulu Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Bu Riza. Waalaikumsalam Bu Rince. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Nah, kalau saya perhatikan ini agak lesu nampaknya ini Bu Riza. Kurang semangat nampaknya. Ada apa sebenarnya ini Bu? Ya sebenarnya sih ini saya akhir-akhir ini ada memikirkan sedikit masalah ini Bu Rince. Makanya saya butuh tempat untuk curhat atau konsultasi lah istilahnya. Selama ini saya merasa kurang nyaman gitulah dengan keadaan di sekolah seperti sekarang ini. Oke. Oh begitu ya Bu Riza ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih kira-kira apa, ada nggak yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Ada Bu. Ini saya ada kendala atau masalah sedikit gelisah dengan kedisiplinan siswa di sekolah. Jadi itu menjadi pikiran bagi saya Bu, karena anak-anak itu sekarang saya lihat berbicara sudah tidak sopan, sopan santun dan perilaku santunnya itu sudah tidak ada lagi. Sering saya melihat jalan dekat kantin atau keluar kelas, anak-anak itu berbicara di lingkungan sekolah itu kasar, tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar gitu loh Bu. Jadi pikiran bagi saya bagaimana ini jadinya, apalah tembaknya. Oke. Begitu ya Bu Riza ya. Nah, sebelum percakapan kita lebih lanjut ini ya, apa yang Ibu Riza harapkan dalam percakapan kita hari ini? Apa tujuan akhirnya? Ya, memang harapan saya besar sekali ya Bu, supaya bisa masalah kedisiplinan anak ini menjadi cepat terselesaikan, karena kedisiplinan ini adalah cermin dari pribadi anak-anak kita di sekolah. Jadi kalau mereka itu sendiri masih seperti itu, tidak disiplin, tidak sopan, jadi itu akan berpengaruh
kepada yang lainnya Bu. Jadi takutnya nanti yang anak-anak yang masih baik akan terimbas dengan sikap anak-anak yang berperilaku seperti itu. Begitu ya Bu Riza ya. Ini kalau saya tanya pendapat Ibu nih kira-kira ya. Kalau menurut Ibu Riza sendiri apa penyebabnya kenapa kok anak-anak di sekolah Ibu Riza ini mulai berkata tidak sopan, berlaku tidak pantas kepada guru, berbicara yang tidak pantas gitu. Kalau menurut Riza apa penyebabnya anak-anak itu kok bisa seperti itu ya Bu? Saya lihat akhir-akhir ini karena semenjak ini Bu ya, semenjak kita sudah kembali dari PJJ kemarin, jadi anak-anak itu kan sudah sering berhubungan dengan HP-nya. Jadi mereka itu rasa menghormatinya itu sudah kurang. Jadi mereka itu lebih cenderung asik dengan dirinya sendiri. Jadi tanpa rasa empatinya kepada orang lain itu sudah berkurang. Jadi saya lihat itu salah satu dari penyebabnya. Kemudian juga ada faktor dari lingkungan, mungkin dari teman sepergaulannya. Kita tidak tahu dengan siapa mereka berteman. Jadi mungkin dengan preman-preman yang tidak jelas yang tidak sekolah. Iya, jadi kan mereka di rumah kan Bu lama iya, kan? makanya kita tidak bisa ngotak, kita tidak tahu. Jadi pas sudah selesai pandemi, sekarang kita sudah mulai tatap muka, nampaklah perubahan dari sikap siswa kita, tingkah laku. Jadi memang disitulah terjadinya perubahan itu. Jadi dan juga dalam sikapnya kepada guru, tingkah laku dan cara belajarnya di kelas pun berbeda. Iya, berbeda. Jadi kalau saya takutnya nih Bu, kalau dibiarkan berlama-lama, takutnya nanti akan merusak karakter. Ya, merusak karakter jadinya. Betul. Wah, saya merasa paham sekali nih sebenarnya Bu ya. Nah, kalau kira-kira menurut pendapat Bu Riza sendiri, ada nggak hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai guru supaya anak-anak ini tidak seperti itu gitu Bu? Kira-kira yang bisa kita lakukan untuk anak-anak sebagai seorang guru? Saya pernah terpikir juga ya Bu. Saya maaf ya Bu, selama ini saya sudah coba ya memanggil anak-anak yang bermasalah itu. Saya sudah coba nasihati. Jadi sudah ngobrol dengan mereka, sudah nasihati, tapi nampaknya mereka masih tetap mengulang lagi tingkah laku yang tidak sopan seperti itu. Jadi di situ saya jadi bingung jadinya Bu. Jadi apa lagi ya solusinya bisa membuat anak-anak ini bisa merubah karakternya, tingkah lakunya menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau gitu sebenarnya berarti Ibu sudah ada usaha sebelumnya gitu kan ya. Tapi untuk ke depan lagi ini kita pikirkan ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu sebenarnya sudah ada rencana belum sih apa yang akan dilakukan ke depan supaya sedikit demi sedikit dapat merubah anak-anak kita ini mungkin melalui program atau apa gitu kan? Ada sih Bu, ada terpikirkan, cuman saya ragu apakah bisa atau enggak. Jadi pernah saya terpikirkan yang pertama, saya ingin membicarakan masalah ini dengan guru-guru yang lain, terlebih lagi dengan wali kelas. Jadi dengan berkolaborasi dengan guru-guru dan wali kelas agar lebih meningkatkan kedisiplinan siswa, lebih kalau bersama-sama kita membina anak-anak ini. Dalam pikiran saya tentu akan bisa. Kemudian kalau langkah yang keduanya yang terpikirkan oleh saya ingin mencoba membuat keyakinan kelas Bu. Jadi iya, kalau keyakinan kelas ini kan berasal dari mereka. Jadi jika aturan komitmen itu datangnya dari mereka, saya rasa insya Allah mereka tidak akan enggan lagi untuk melakukannya. Jadi itu yang ingin saya cobakan. Kemudian yang langkah yang ketiga, saya pernah mendengar tentang langkah segitiga restitusi Bu ya. Iya benar. Jadi langkah itu katanya kalau nggak salah bisa membuat anak itu mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Itu sudah terpikirkan oleh saya Bu, cuman pelaksanaannya saya masih ragu. Jadi mencoba mengancang-ancang aja. Cuman setelah Ibu berbicara dengan Ibu, terpikirkan secara spontanitas, mungkin ini bisa dicoba gitu. Wah, udah luar biasa sekali rencananya itu Ibu Riza. Insya Allah saya yakin nanti
nanti kalau diterapkan insya Allah itu akan ada perubahannya bagi anak-anak Ibu Rita. Nah, Bu Rita sudah punya rencana, kemudian sudah punya langkah-langkah yang mau dilakukan. Kira-kira komitmen apa yang komitmen Bu Rita lagi untuk melakukan ini, apa kira-kira komitmen yang Ibu Rita tetapkan? Ya, tentu saja saya ingin segera melaksanakan atau aksi dari rencana-rencana yang sudah saya susun tadi. Jadi yang pertama tentu saya harus mencoba dulu ngobrol dengan guru-guru dan dengan sekolah, karena karakter ini harusnya kan guru lah yang lebih dulu untuk memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana menjadi orang yang baik, yang sopan dan santun, karakter yang lebih baik itu. Kemudian mencoba mendekati wali kelas, karena wali kelas adalah orang tua terdekat anak-anak di sekolah kan. Jadi mana tahu dengan mendekati wali kelas, kemudian menyampaikan kepada mereka untuk supaya bisa menyusun keyakinan kelas yang sudah sekarang kan sudah banyak juga tuh orang yang mencoba. Jadi keyakinan kelas itu disusun oleh wali kelas bersama murid-muridnya. Jadi di sana nanti mereka yang sendiri yang menentukan komitmen-komitmen apa yang akan mereka lakukan. Jadi saya harap dengan ini bisa, kemudian jika ada siswa yang bermasalah atau yang melaksanakan atau melakukan tidak disiplinan, bisa melaksanakan penyelesaiannya dengan langkah segitiga restitusi. Jadi saya juga ingin merekomendasikan kepada BK untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Wah, udah bagus sekali tuh Bu. Saya sangat mendukung, semoga rencana yang Ibu Riza susun dan ini komitmen Ibu Riza ini dapat berjalan lancar. Nah, kalau bisa tahu untuk melaksanakan ini ada nggak teman atau siapa gitu yang bisa membantu Ibu mungkin dalam melaksanakan komitmen ini? Ya, yang tadi itu Bu, saya coba dengan wali kelas dulu yang pertama, kemudian guru BK, dan mungkin coba dengan bapak kepala sekolah. Soalnya karena beliau kan unsur pimpinan, jadi mana tahu dengan dukungan besar dari bapak kepala sekolah, program itu bisa dilaksanakan menyeluruh oleh guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu sebenarnya udah selesai nih, udah ada rencana, tinggal aksinya lagi. Kapan rencananya nih aksinya mau dilaksanakan nih Bu? Secepatnya. Soalnya ini masalah yang krusial sekali, masalah kedisiplinan dan sikap siswa ini. Iya, baiklah kalau gitu. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang Ibu Riza rencanakan dapat berjalan lancar ke depannya dan tidak menemui kendala ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Wah, saya merasa tercerahkan. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa menjadi orang-orang yang selalu menjadi merubah perilaku dan tindakan siswa kita. Ya, benar sekali itu Bu Riza. Terima kasih banyak Bu Riza. Sama-sama Bu Riza. Ya, saya permisi dulu Bu. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rinci, Sebagus dan Ibu Riza sudah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu coaching terkait dengan persoalan yang sudah diterapkan tadi ya. Saya sebagai pengamat pertama sudah mengamati beberapa hal terkait proses yang Bu Rinci lakukan terkait dengan coachingnya. Tentu dengan hal tersebut pertama sekali saya ingin menanyakan kepada Ibu Rinci selaku coach ini, karena kemarin kita kan sudah berbicara, sudah melaksanakan. Kira-kira setelah proses ini berlangsung, apa refleksi Ibu terkait yang Ibu alami, yang Ibu upayakan pada hari ini? Yang pertama, saya tuh sangat senang sekali gitu ya, Pak ya. Saya ya. Senang yang namanya kita membantu gitu kan. Nah, Di proses coaching nampaknya saya berhasil membantu Bu Riza nampaknya karena betul Bu Riza ya? keluar potensinya. Saya keluar potensinya Bu Riza merasa terpelongkan, tercerahkan alhamdulillah ya Bu. Nah, sehingga Bu Riza dapat menggali dirinya sendiri untuk memberdayakan dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Berarti sesuai dengan tujuan coachingnya ya? Betul Pak. Senang, berarti merasa puas juga. Ya, sangat puas untuk kegiatan coaching. Baik, berikutnya Ibu tentu sudah menyampaikan beberapa memberdayakan tadi, kemudian berupaya melakukan hal-hal yang positif kepada coaching.
selama berlangsungnya kegiatan ini tentu ada hal yang ingin Ibu kembangkan. Kemarin kan ini kita sepakat mendengarkan dengan aktif. Kira-kira ada nggak lagi kompetensi yang ingin Ibu sampaikan dikembangkan di hari berikutnya? Ya tentu Pak, setelah menjalankan proses coaching tadi, kemudian saya ingin nanti seandainya untuk melakukan proses keseluruhan gitu ya, saya ingin lebih mengembangkan di bagian mendengarkan aktif sekarang. Kan? Kalau untuk mendengarkan pertanyaan bolobot tadi saya rasa sudah cukup bagus gitu ya, karena pada akhirnya saya berhasil menggali diri saya untuk menemukan solusi permasalahan sendiri. Cuman saya untuk kedepannya, coaching kedepannya saya ingin dapat menjiwai lebih lagi dalam hal mendengarkan aktif ini. Berarti menurut Ibu di proses-proses berikutnya ya, Iya, bisa memiliki keterampilan sebagai coach untuk mendengarkan aktif, karena mendengarkan aktif itu menurut Ibu juga sangat penting ya. Baik, mudah-mudahan itu nanti bisa dikembangkan tentu dengan latihan. Tentu terakhir Bu Encing, karena saya diminta mengamati, tentu ada beberapa hal catatan saya yang sudah saya perhatikan, saya amati, mencoba menyimak proses yang Ibu lakukan selama berlangsungnya coaching dengan Ibu Riza sebagai coaching. Saya melihat bahwa proses yang Ibu lakukan sudah berhasil, ini sudah bagus. Artinya semua rangkaian kegiatan itu sudah Ibu lewati. Pertama tentu alur cerita ya. Ibu tadi sudah saya perhatikan sudah menanyakan betul, menyapa dengan dengan senang hati, bersahabat, penuh hangat, sehingga coachingnya di awal sudah dibawa kepada situasi dan kondisi yang bagus untuk mengungkapkan apa yang menjadi persoalannya. Kemudian Ibu juga sudah berupaya memberdayakan coaching sendiri yang menyampaikan, mengidentifikasi persoalan yang dihadapinya dengan bahasa yang santun, bahasa yang menarik, meyakinkan tadi nampaknya, sehingga coaching sudah bisa percaya diri, tidak segan-segan, tidak ragu mengatakan apa yang menjadi perhatiannya. Terakhir juga ada rencana aksi dan komitmen. Saya melihat Ibu memberikan pertanyaan berbobot, hadir penuh, memberikan perhatian, rasa simpati dan empati. Nampaknya Ibu ikut merasakan apa yang coaching harapkan. Dan itu sangat bagus menurut saya sebagai pengamat. Silakan nanti ditingkatkan, dipertahankan, mudah-mudahan Ibu semakin terampil dan menjadi coach yang handal, yang bagus, yang memang dirindukan oleh coaching dan rekan-rekan sejawat di sekolah. Masya Allah, itu cita-cita seandainya itu bisa, insya Allah nanti terbantu banyak orang dan menjadi pahala yang baik. Baiklah Ibu Encing, tentu dari hal ini, karena kita sudah melakukan kegiatan ini di hari berikutnya, kira-kira apalah yang ingin Ibu kembangkan kompetensi dari coaching ini? Ya, saya ingin sebenarnya ketiga-tiganya sih Pak. Iya. Ya, jangan mundur gitu. Sekarang misalnya saya sudah bagus mendengarkan ya. Kalau bisa besok lebih tingkatkan. Berarti memang harus bagus lagi. Bagus itu. Saya bagus. bagus di kehadiran penuh ya, besok tetap kalau dapat Pak. Jadi Kalau tidak ada yang bisa, beda-beda. ya, Ketiga-tiganya tetap saya di kedepannya tetap saya tingkatkan terus Bagus. ketiga-tiganya. Itu rencananya Pak. Tentu saat kita dukung Bu Riza ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu kita dalam hal-hal yang lain. Banyak guru-guru lain yang butuh bantuan dari seorang coach. Saya sangat senang, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Saya juga banyak belajar selama proses itu sampai dengan refleksi Ibu. Saya berpikir diri juga, memang penting sekali kita terampil untuk menjadi seorang coach dan bisa membantu coaching dalam dirinya. Saya senang, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Selamat Bu Encing, Bu Riza sudah terbantu, terberdayakan. Saya akhiri kegiatan kita ini. Mudah-mudahan kita nanti sehat-sehat terus dan bisa berjumpa lagi dalam kegiatan yang sama ataupun di waktu yang lain. Sekian saja. Saya permisi dulu. Saya akan melanjutkan kegiatan di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.